Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kasih, di mana memberikan izin untuk bertemu, untuk bersekutu pada acara pertama ibadah secara online, yang kedua Gereja Kristen Jawa Salaman Klasis Magelang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Salaman mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu, Bapak-bapak pendeta seklasis Magelang yang telah berkenan hadir pada acara rekaman ibadah secara online pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bappekas Magelang, juga rekaman serta yang terkait di dalam rekaman ibadah secara online pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan harapan rekaman ibadah secara online ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini dalam situasi pandemi COVID-19, tentunya di situasi ini gereja diingatkan akan tugas-tugasnya. Di antaranya adalah untuk memelihara kehidupan keimanan daripada jemaat Tuhan. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 disebutkan di sana, segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Artinya bahwa segala sesuatu yang ada di bawah langit ini adalah ada di dalam kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus mengimani akan firman itu, bahwa Tuhan yang akan membawa kita indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya di sini sebagai orang percaya, untuk bisa melalui dalam kehidupan ini, dalam situasi yang ada di dunia ini, tentunya dalam langkah dalam kehidupan ini harus senantiasa mendasarkan diri pada firman Tuhan dan senantiasa selalu berpengharapan kepada Tuhan. Tidak lupa juga selalu mengikut sertakan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, Sang Immanuel yang senantiasa akan menyertai kita. Kiranya bersama Tuhan kita akan dibawa oleh Tuhan ke dalam kehidupan yang indah pada waktunya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami ucapkan selamat kepada Ibu, Bapak-bapak pendeta Klasis Magelang dan juga tim rekaman ibadah online dan juga yang terkait. Kiranya Tuhan memberkati atas pelayanan Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya, kami ucapkan juga selamat dan semangat
Coba saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama ibadah ini kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, kita rayakan pada hari Minggu terakhir tahun liturgi sebagai puncak kebaktian kita sepanjang tahun. Tetapi hari Minggu ini bukanlah titik terakhir dan bukan pula saat kita membalik lagi piringan atau kaset musik liturgi. Perayaan hari ini menuju ke hari depan yang kini dimulai, namun masih harus menuju paripurnanya, ialah kerajaan Allah, di mana Kristus menjadi segala-galanya bagi semua orang. Mari bersama kita memulai ibadah pada minggu ini dengan kita menaikkan Kidung Jemaat 19, bait pertama, ketiga, dan kelima. Kidung Jemaat 19, bait pertama, ketiga, dan kelima. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, segenap para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan dosa kita. Kita akan membaca dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah
dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Menjadi perenungan bagi kita, apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh menghayati dan melakukan kehendak Allah ini? Kita menaikkan nyanyian dari Kidung Jemaat 27, bait pertama dan kelima, sebagai wujud pengakuan bahwa Allah berkenan mengampuni kekurangan dan dosa kita. Kita naikkan Kidung Jemaat 27, bait pertama dan kelima, meski tak layak diriku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Setelah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah, kini Tuhan memberikan berita anugerah untuk kita, yaitu dari Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Syukur kepada Allah. Marilah kita bersama-sama menaikkan nyanyian dari Kidung Jemaat 381 ayat 1, ayat 11 dan ayat 12. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM, mari sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, pada Minggu Kristus Raja, di akhir leksionari tahun A, Engkau mempersekutukan kami di tempat ini. Bahkan kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu semua siap mendengarkan dan melakukan. Roh Kudus-Mu akan selalu menuntun hamba-Mu ini, agar lewat firman-Mu ini kami semua bisa memahami dan juga menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Pendeta Pujo Kristanto yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus dan pendengar Radio Magelang FM, tema yang akan kita pergumulkan pada Minggu Kristus Raja pada saat ini adalah Kristus Raja yang adil dan peduli. Bersama-sama akan kita ambil dari Matius 25 ayatnya yang ke-31 sampai ayat yang ke-48. Namun akan saya bacakan Matius 25 ayat 34 sampai yang ke-40 demikian. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing,
kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, dan telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah bacaan dari Injil Matius. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan, menghayati, dan melakukan setiap firman-Nya. Haleluya. Salam damai sejahtera, Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang mengasihi Tuhan Kristus dan pendengar Radio Magelang FM. Ada suatu ilustrasi yang demikian. Suatu ketika ada seorang pemuda bermimpi bertemu Tuhan Yesus. Dalam mimpinya, ia meminta kepada Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Seperti Yesus pernah datang ke rumah Sakius di dalam Alkitab. Tuhan Yesus menyanggupi permintaannya. Keesokan harinya, ia mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mendekorasi rumahnya, membersihkan rumahnya, demikian juga mempersiapkan makanan dan minuman untuk dihidangkan Tuhan Yesus Kristus. Tidak lama kemudian, setelah selesai menyelesaikan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, ia berada di teras rumah. Tidak lama kemudian seorang tua lewat dan berkata, Tuhan yang baik, bolehlah saya meminta makanan sedikit karena saya lapar. Mendengar permintaan seorang tua itu, pemuda itu marah dan mengusirnya karena makanannya dipersiapkan untuk menjamu Tuhan Yesus. Pada siang hari, ada seorang pemuda yang terluka karena kecelakaan datang dan berkata, saudaraku yang baik hati, bolehkah saya meminta bantuanmu untuk singgah di rumahmu dan mengobati luka-lukaku? Mendengar permintaan seorang pemuda itu, ia marah dan mengusirnya. Hanya akan mengganggu waktu di dalam menunggu dan menantikan kedatangan Kristus. Sampai suatu sore hari, Tuhan Yesus yang ditunggu-tunggu tidak datang-datang. Dan pada saat itu terjadi hujan yang sangat lebat. Ada seorang anak kecil kehujanan dan kedinginan lewat dan berkata, Tuhan yang baik hati, bolehkah aku singgah di rumahmu untuk berteduh?
Mendengar permintaan itu, ia pun marah dan mengusirnya. Anak kecil itu hanya akan membuat repot dan membuat rumahnya menjadi kotor. Pemuda itu akhirnya juga marah kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus yang ditunggu-tunggu tidak segera datang di rumahnya. Sampai akhirnya ia tertidur di teras. Dalam tidurnya kembali ia bermimpi dan bertemu Tuhan Yesus dan protes. Tuhan Yesus, katanya Tuhan Yesus akan datang ke rumahku, tetapi mengapa tidak datang? Saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan Yesus menjawab, aku sudah datang 3 kali ke rumahmu, sebagai seorang yang tua meminta makan, sebagai seorang pemuda yang terluka, dan sebagai seorang anak yang kehujanan. Namun kamu selalu menolak dan mengusirku. Setelah pemuda mendengar jawaban Yesus, ia kaget dan terbangun. Ia menyesal telah menolak Yesus yang hadir di rumahnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan pendengar radio Magelang FM yang mengasihi Tuhan Yesus, dalam keseharian kita tidaklah sulit menemukan orang yang lapar, orang yang haus, orang yang menderita, orang yang di dalam pergumulan, yang butuh perhatian dan kasih kita. Apakah kita melihat wajah Yesus dalam wajah-wajah mereka? Tidak jarang terjadi bahwa tanda petik wajah-wajah Yesus itu telah menghampiri kita dan ada di sekitar kita dengan mengatakan kebutuhannya, tanpa kita harus berlelah-lelah mencari mereka yang membutuhkan kasih kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, mau diam saja atau bertindak untuk mengasihinya. Melalui ibadah Minggu Kristus Raja Semesta Alam dengan tema Kristus Raja yang adil dan peduli, melalui bacaan Injil Matius 25 ayat 31 sampai 35, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan Sang Hakim yang adil. Hal itu dapat kita baca di dalam ayat 31 sampai 33. Kita mesti menyadari bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, dan kelak setiap pribadi akan memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita putuskan, dan apa yang kita perbuat sepanjang hidup kita. Digambarkan dalam bacaan kita, raja itu memisahkan antara domba dan kambing. Domba akan ditempatkan di sebelah kanannya untuk masuk dalam kerajaan surga, dan kambing ditempatkan di sebelah kirinya untuk masuk ke dalam kebinasaan kekal. Tentu kita semua merindukan untuk ditempatkan di sebelah kanan sebagai domba yang masuk dalam kerajaan surga. Yang kedua, Yesus ada di antara orang yang lapar, haus, dan miskin. Atau Yesus mengidentikan dirinya sebagai orang yang lapar, sebagai orang yang haus, sebagai orang yang menderita, sebagai orang yang telanjang, dan seterusnya. Hal ini jelas sekali dalam perikop bacaan kita, disebutkan tentang siapakah yang menerima dan mewarisi kerajaan surga. Sebab ketika aku lapar, kamu memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 35 dan 36. Hal ini menjadi refleksi kita. Saat ini bagaimana buah dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Iman yang tanpa perbuatan adalah mati.
Oleh karena itu kita terpanggil untuk mewujud nyatakan kasih dan kepedulian yang nyata kepada sesama. Sehubungan dengan kasih dan kepedulian kepada sesama, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, kita perlu menyadari ketika memandang, ketika kita melihat akan sesama kita, itu adalah merupakan gambar Allah, citra Allah. Oleh karena itu kita terpanggil untuk menghargai, untuk menghormati, untuk mengasihi, dan tidak sebaliknya, untuk membenci, untuk memfitnah, dan juga untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji terhadap sesama, karena melihat sesama sebagai gambar dan citra Allah. Yang kedua, dengan Yesus hadir dalam diri orang yang menderita, yang papa, yang miskin, yang telanjang, kita terpanggil untuk mewujud nyatakan kasih dan kepedulian secara nyata. Untuk bisa melakukan kepedulian dan kasih kepada sesama yang menderita, yang mana Yesus hadir bersama-sama orang yang menderita tadi, diperlukan dalam kehidupan kita untuk bisa merasakan, menghayati bagaimana cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga di situ, setelah kita bisa merasakan, memahami kasih Tuhan yang begitu besar yang dianugerahkan dalam kehidupan kita, maka kita akan dapat mewujud nyatakan kasih kepada sama, terlebih kepada saudara-saudara yang menderita. Siapakah saudara Yesus yang dimaksud dalam perikop ini? Orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mungkin dia miskin secara rohani, demikian juga miskin secara iman. Mungkin ada di antara sekitar kita korban narkoba, orang yang terkena infeksi HIV atau AIDS, orang-orang yang terpapar atau positif terkena virus corona atau COVID-19. Mungkin mereka adalah anak-anak gelandangan, korban broken home, dan lain sebagainya. Tentu terlintas dalam pikiran kita bahwa saudara Yesus di sini adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan cinta kasih kita, yang membutuhkan pengorbanan kita, yang membutuhkan kepedulian kita. Inilah yang dikehendaki oleh Yesus sebagai perwujudan dari praksis iman orang percaya, yaitu mewujud nyatakan kasih yang nyata untuk peduli dan berbagi. Tidak hanya sebagai orang percaya, tetapi sebagai gereja kita juga terpanggil untuk mewujud nyatakan kasih kita kepada sesama yang menderita. Gereja ada bukan untuk dirinya sendiri, tetapi hadir untuk sesama yang hina, yang disingkirkan, yang menderita, yang lemah. Sehingga keberadaan gereja di tengah-tengah dunia ini bisa menjadi gereja bagi orang lain, membela, peduli yang lemah, yang tertindas, membela orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Sehingga gereja tidak hanya membanggakan gedung gereja yang megah, jumlah jemaat yang besar, ataupun juga investasi yang besar, tetapi bagaimana akan peran gereja, kehadirannya di tengah dunia, bukan untuk dirinya sendiri, tapi hadir untuk sesama yang hina, yang disingkirkan, menderita, lemah, dan tak berdaya. Yang ketiga, kasih dan kepedulian kita kepada sesama dilakukannya dengan tulus tanpa menuntut balasan. Ada sesuatu yang cukup mengagetkan bagi mereka yang telah melakukan sesuatu buat orang yang hina dan menderita, ketika Yesus memberikan alasan atas mereka yang diberkati dan masuk dalam kerajaan surga atau kerajaannya.
dalam ayat 35 dan 36. Sesuatu yang mengejutkan dari pertanyaan mereka yang diberkati itu ialah demikian. Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Ayat 37 sampai 39. Yang menarik dari dialog ini adalah orang yang diberkati dan memperoleh keselamatan masuk dalam kerajaan surga tadi tidak memperhitungkan perbuatan baik dalam hidupnya. Ia lupa apa yang sudah dilakukannya atau apa yang dikerjakannya, terlebih kepada orang-orang yang lemah dan menderita. Mereka berbuat baik sama sekali tidak menganggapnya sebagai tanda petik pahala atau jasa yang dipertimbangkan untuk Tuhan pada waktu yang akan datang. Tidak. Justru mereka tidak mengingat perbuatan baik apa yang telah mereka lakukan selama hidupnya. Dan hal ini menjadi refleksi dan pembelajaran kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus saat ini, di mana dalam kita mengasihi dan peduli untuk berbagi dan mengasihi kepada sama, terlebih kepada yang menderita, kita dimengertikan yaitu mengenai prinsip untuk memberi dan tantangan di dalam memberi. Prinsip di dalam memberi melalui ayat ini kita diingatkan supaya di dalam kita memberi, supaya kita di dalam mengasihi dan berbagi itu dilakukan dengan ketulusan hati, dengan kerelaan, dengan penuh sukacita dan tidak dengan terpaksa. Kalau kita bisa memberi, tidak usah diingat-ingat apalagi diungkit-ungkit. Tetapi apabila kita menerima kebaikan orang lain, maka perlu kita mengingatnya supaya kita bisa untuk mensyukurinya. Prinsip memberi juga memberi dan berbagi dengan apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak ada dalam diri kita. Dan prinsip memberi selanjutnya adalah tidak perlu menunggu kaya. Prinsip selanjutnya dalam kita memberi adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu semua kita dasari bahwa segala sesuatu yang kita punya dan miliki adalah merupakan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, di saat kita memberi, memberilah dengan tulus. Di saat kita berbagi, berbagilah dengan yaitu keikhlasan. Kita belajar juga tentang hambatan dan tantangan untuk memberi dan mengasihi. Tantangan di dalam kita memberi adalah keegoisan kita. Kita sering mementingkan diri, merasa kurang dan belum cukup, bahkan ada ketamakan di dalam diri kita, dan itu yang akan menghambat kita berbagi, memberi dan mengasihi. Demikian juga sering kita memberi demi keuntungan. Kalau untung kita memberi, tetapi kalau tidak untung kita tidak mau memberi. Ini juga menjadi hambatan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, yang kakung, yang putri, Bapak Ibu, kaum muda, remaja dan anak-anak, demikian juga pendengar radio Magelang FM yang terkasih, melakukan kasih, berbuat baik dengan memberi dan berbagi, bukan sekedar untuk diimpikan seperti pemuda dalam ilustrasi di atas. Demikian juga bukan sekedar merupakan kewajiban, tetapi sebagai sebuah karakter kebiasaan di dalam kehidupan kita, sehingga di saat kita berbuat baik, di saat kita mengasihi, di saat kita memberi itu bagaikan kita bernafas. Karena kita sering sudah bernafas sampai lupa bagaimana tentang bernafas itu. Dalam arti di sini kita diingatkan, kalau seperti orang bernafas tidak sadar lagi kalau kita sedang bernafas. Mumpung masih bisa bernafas dan masih ada kesempatan untuk berbuat baik, mari kita melakukannya sebelum kita tidak bisa bernafas lagi.
Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Amin. La
Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa, doa syafaat adalah bukti kepedulian seperti Kristus yang adil dan peduli sebagai Raja semesta. Saat ini Tuhan, kami bawa jemaat-Mu dimanapun Engkau tempatkan. Terlebih kami masih menghadapi bencana pandemi yang kami tidak tahu berakhir sampai kapan. Tapi kami percaya penyertaan-Mu tidak akan pernah berakhir bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami bawa pergumulan-pergumulan gereja-Mu secara khusus di Klasis Magelang. Kami serahkan majelis dan jemaat GKJ Plenggung yang ditugaskan menjadi gereja penghimpun sidang klasis. Kami juga bawa jemaat-Mu dan juga masyarakat di wilayah Magelang yang saat ini juga menghadapi situasi dan kondisi Merapi yang aktif kembali. Biarlah semua bisa ditangani, bisa bersinergi, baik pemerintah, gereja, semua bisa menangani dengan bijaksana. Begitu juga kami memasuki persiapan Natal dengan suasana yang berbeda. Tentu perlu sebuah kebijaksanaan di mana kami menentukan acara dan teknis bisa kami lakukan dengan penuh kebijaksanaan. Bapa di surga, kami serahkan doa-doa syafaat kami hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus, Raja semesta alam. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kesempatan yang indah ketika kita mengingat akan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan melalui persembahan yang kita haturkan. Mazmur 100 ayat 4 dan 5 mendasari kita di dalam kita bersama menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah dengan dasar firman di atas, kita membawa persembahan sebagai bagian dari ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas limpahan berkat-Nya. Kita membawa persembahan dengan diiringi nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 146 yang kita nyanyikan bait pertama sampai yang ketiga. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan.
Saudara-saudaraku yang terkasih, semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Sang Sumber Berkat, tidak ada sebuah alasan ketika kami tidak menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan, ketika kami boleh menghitung akan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Biarlah persembahan yang kami aturkan bersama menunjukkan ketika kami datang ke hadirat Tuhan dengan tidak penuh tangan hampa, tetapi dengan hati dan tangan yang penuh dengan ungkapan syukur. Sucikan dan kuduskanlah, kiranya menjadi sarana nama Tuhan dipermuliakan melalui jemaat-jemaat Tuhan secara khusus di Klasis Magelang. Berkati setiap hati pribadi dan setiap hamba Tuhan yang dengan tulus dan ikhlas mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Dan ajarlah kami tetap Engkau pakai menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami telah menaikkan doa syukur dan persembahan ini. Amin. Saudara-saudaraku, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, serta Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, yang mengikuti ibadah secara online baik melalui video yang ditayangkan dalam kanal YouTube ataupun melalui siaran Radio Magelang FM. Marilah bersama kita mengakhiri ibadah memperingati Hari Kristus Raja pada saat ini dengan menaikkan kidung jemaat nomor 278 bait yang pertama dan ketiga. Bila
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.